Usai diperiksa sebagai tersangka selama 12 jam, istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati belum ditahan. Ya pemirsa, ini penyidik memastikan Putri akan selalu diawasi agar keterangannya tidak berubah-ubah. Usai diperiksa selama 12 jam, tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Putri Chandrawati meninggalkan gedung Bareskrim Polri. Putri menumpang mobil minibus hitam dan enggan mendekati awak media. Meski sudah dinyatakan sehat, Putri tidak ditahan. Penyidik mengizinkan Putri pulang dan akan memanggil kembali Putri untuk pemeriksaan selanjutnya. Penyidik menjamin Putri akan selalu diawasi agar keterangannya tidak berubah. Dengan pemeriksaan konfrontir yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus. Kemudian hasilnya nanti tentunya akan disampaikan, ya. Tapi bukan saya yang menyampaikan langsung Pak Dirpidum langsung. Karena dari sisi materi semuanya harus seizin penyidik. Karena penyidik yang dari sisi materi yang paling menguasai ya rekan-rekan. Kemudian juga sebagai informasi bahwa proses ini harus cepat. Ya, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Sebelumnya polisi menetapkan Putri sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Putri diduga kuat serta merencanakan pembunuhan Brigadir Joshua bersama suaminya Ferdi Sambo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Nama Putri Chandrawati sudah ada sejak awal kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua bergulir. Bahkan DNA Putri ikut ditemukan di lokasi kematian Joshua. Saya mohon doa biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, pada skenario awal dibangun sebagai tokoh yang menjadi penyebab tragedi pembunuhan sang ajudan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Putri disebut sebagai korban pelecehan seksual ajudannya, hingga sang jenderal murka dan terjadilah penghilangan nyawa dengan melibatkan beberapa orang di lingkaran keluarga Sambo. Sejak saat itu Putri disebut mengalami traumatis mendalam, bahkan harus didampingi psikiater. Namun tim khusus Polri menemukan ada jejak DNA Putri Chandrawati di lokasi tewasnya Joshua di rumah dinas Kadif Propam di perumahan Polri Duren 3 Jakarta Selatan, selain DNA 4 tersangka lain. Kita juga berusaha untuk mencari sidik jari dan DNA di seluruh lokasi yang kemungkinan menjadi aktivitas orang-orang yang ditemukan pada saat pertama kali ada kejadian. Yaitu ada 5 orang, ada Ibu Putri, ada Pak Sambo, ada Kuat, ada Ricky dan Richard, serta korban Joshua. Sehingga ini dijadikan pijakan awal bagi tim sus untuk melakukan langkah-langkah penyidikan. Putri memiliki peran penting dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua yang didalangi suaminya. Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto menegaskan, hanya Putri yang mengetahui penyebab pasti yang mendasari kemarahan Sambo pada Brigadir Joshua, terutama peristiwa yang diduga terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Dan hanya kepada Putri jugalah polisi dapat menemukan motif kuat yang melatar belakangi peristiwa yang akhirnya menarik perhatian masyarakat hingga saat ini. Apakah benar motif pembunuhan tak lepas dari kasus yang hanya boleh didengar orang dewasa, seperti pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD? Sementara itu, pemirsa, kuasa hukum Brigadir Joshua kembali melaporkan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati atas dugaan laporan palsu. Sejumlah barang bukti telah disiapkan, diantaranya adalah percakapan antara Putri Chandrawati dan adik Brigadir Joshua di Magelang, Jawa Tengah. Kuasa hukum Brigadir Joshua, Komarudin Simanjuntak, mendatangi gedung Bareskrim Polri siang tadi. Kedatangannya untuk melaporkan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati atas dugaan laporan palsu.
Ferdi Sambo dilaporkan atas dugaan palsu ancaman pembunuhan, sedangkan Putri Chandrawati dilaporkan atas dugaan palsu pelecehan seksual. Hari ini kita mau bikin laporan polisi terkait dengan pembuatan laporan palsu. Kaitannya dengan pasal 317, 318 KUH pidana, junto pasal 55, 556 KUH pidana. Di mana Pak Ferdi Sambo membuat laporan di Polres Jakarta Selatan tentang pengancaman pembunuhan atau penodongan, katanya kan begitu. Demikian juga Ibu Putri membuat laporan polisi juga bahwa dia korban pelecehan dan atau kekerasan seksual. Di mana kedua laporan itu sudah di SP3 oleh Dirtipidum Polri, tetapi masih terus diulang-ulang bahwa mereka korban pelecehan seksual. Oleh karena itu supaya ada kepastian hukum, kami membuat laporan polisi sore ini. Sejumlah barang bukti dibawa dalam laporan keduanya ini, diantaranya adalah rekaman percakapan Putri Chandrawati dengan adik Brigadir Joshua saat di Magelang. Sebelumnya, skenario pelecehan seksual Putri Sambo dinarasikan menjadi alasan pembunuhan Brigadir Joshua. Putri Chandrawati pun sempat meminta perlindungan ke LPSK. Namun permintaan tersebut ditolak meski sejumlah asesmen psikologis telah dilakukan. Putri pun sempat menyampaikan keikhlasan atas peristiwa yang dialami keluarganya. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Hingga pada 12 Agustus atau tepat 1 bulan setelah kasus pembunuhan Brigadir Joshua mencuat di publik, kasus dugaan pelecehan seksual dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana dalam kasus pelecehan tersebut. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana. Berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya. Komnas Perempuan yang sempat menerima kasus pelecehan Putri pun meminta Putri Chandrawati untuk bicara jujur kepada polisi tentang apa yang terjadi pada peristiwa terbunuhnya Brigadir Joshua. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. 5 tersangka akan dihadirkan dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua 30 Agustus mendatang. Polri juga akan memeriksa istri Ferdi Sambo bersama tersangka lainnya pada Rabu pekan depan. Polri akan menggelar rekonstruksi kasus kematian Brigadir Joshua 30 Agustus mendatang. Rekonstruksi akan digelar di tempat kejadian perkara kematian Brigadir Joshua, yakni di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. 5 tersangka pembunuhan Joshua yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf akan dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut. Selain menghadirkan 5 tersangka dan juga tentunya didampingi oleh pengacara, nanti bersama ikut di dalam menyaksikan rekonstruksi tersebut adalah jaksa penuntut umum, kemudian juga agar pelaksananya juga berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Penyidik juga mengundang Komnas HAM dan Kompolnas. Ya, ini sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri bahwa seluruh prosesnya ini harus juga untuk menjaga transparansi, kemudian menjaga objektivitas, kita mengundang pengawas dari eksternal. Selain itu, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut akan mengkonfrontir istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati dengan 3 tersangka pembunuhan Joshua 31 Agustus mendatang. Mereka akan diperiksa secara bersamaan. Dalam kasus kematian Brigadir Joshua, Putri diduga mengikuti skenario yang dikarang suaminya Ferdi Sambo. Selain itu, Putri diduga mengajak Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf ke rumah dinas Sambo yang merupakan tempat eksekusi Joshua. Tak hanya itu, Putri diduga menawarkan uang kepada Baradae, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf untuk membuat laporan soal dugaan pelecehan seksual dengan terlapor Brigadir Joshua. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, sementara itu menanggapi rencana rekonstruksi kematian Brigadir Joshua, beberapa hari mendatang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyerahkannya kepada tim penyidik. Kalau itu teknis kan, itu biar itu diserahkan kepada tim penyidik. Yang penting semuanya doakan bahwa kita semua tetap seperti komitmen kita, semuanya transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi, kita proses sesuai dengan fakta dan kebenaran, dan itu janji kita. Ya, terima kasih ya. Cukup Pak. Pemirsa, seorang ibu di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terekam CCTV saat mencuri di minimarket. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.